Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel YouTube saya. Salsabila Aisyah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Hasanuddin Semarang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar penyiaran. Pada kali ini saya akan membahas sistem penyiaran digital yang sedang digencarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembahasan ini dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 yang memberikan angin segar terhadap rencana migrasi penyiaran ke teknologi digital di Indonesia. Undang-undang tersebut mengamanatkan migrasi penyiaran dari sistem analog ke digital paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Di negara-negara maju, perencanaan switch off digital sudah dimulai dari tahun 2012. Sedangkan di Indonesia baru dimulai pada tahun 2021, yang mana Indonesia telah melakukan keterlambatan dalam terrealisasinya sistem digital. Sejak tahun 2004, pemerintah sebenarnya telah mencanangkan migrasi dari penyiaran digital dengan membuat kajian yang menuju penyiaran televisi digital. Namun, rencana tersebut kandas karena kurangnya payung hukum dalam pelaksanaannya. Secara teknis, digitalisasi merupakan proses perubahan segala bentuk informasi dari angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak yang kemudian dikodekan ke dalam bentuk bit atau binary digit. Nah, di sini kita akan lebih dalam membahas tentang digitalisasi pada televisi. Sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mempunyai tugas untuk menghentikan penyiaran TV analog untuk beralih ke siaran TV digital atau yang disebut analog switch off atau ASO. Nah, ASO ini akan menghadirkan siaran TV yang berkualitas. Target ASO sendiri selesai pada tanggal 2 November tahun 2022 di 22 provinsi yang ada di Indonesia. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita beralih ke TV digital. Yang pertama, layanan televisi jauh lebih bagus, berkualitas, dan lebih interaktif. Kemudian kita bisa menikmati tayangan beraneka ragam dengan teknologi yang jernih dan canggih. Pemerataan siaran TV berkualitas di seluruh pelosok daerah di dalam negeri, dan ASO akan menghilangkan intervensi ke negara tetangga. Ini juga berkaitan dengan sinyal 5G. Nah, kecepatan internet yang bertambah adanya slot untuk frekuensi jaringan 5G. Kelebihan 5G apa aja sih? Nah, kelebihannya yang pertama, jaringan broadband internet dalam negeri semakin berkualitas dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan. Nah, pasti teman-teman akan bertanya-tanya, mengapa kita harus bermigrasi ke TV digital? Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan secara bertahap siaran televisi nasional yang menggunakan televisi analog akan diberhentikan. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran. Negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan lainnya membuat keputusan pada 2015 untuk menuntaskan migrasi televisi dari analog ke digital. Teknologi analog memerlukan pita frekuensi sebesar 8 MHz. Dengan teknologi digital, pita frekuensi sebesar itu bisa untuk memancarkan 5 siaran televisi. Kemudian frekuensi di 700 MHz TV analog bisa ditata ulang. Dari 328 MHz yang digunakan TV analog dapat dihemat menjadi 176 MHz ketika sudah migrasi ke TV digital. Sisanya dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti internet 5G. Perangkat infrastruktur televisi analog hanya bisa digunakan oleh satu televisi. Ketika menggunakan digital, satu infrastruktur bisa digunakan sampai 13 televisi. Namun jangan salah, siaran televisi digital tetap membutuhkan yang namanya antena. Untuk menikmati siaran TV digital, salah satu komponen yang diperlukan adalah antena rumah biasa. Kita bisa memilih antara TV digital maupun TV analog. TV digital akan dipadukan dengan perangkat penerima atau DVB72, sedangkan TV analog akan dibantu dengan set-top box atau STB decoder. Nah, jadi yang dibutuhkan ini ada dua, yaitu STB decoder dan juga antena. Gunakan antena rumah biasa, yaitu antena UHF atau antena dalam rumah. Agar tayangan tidak terkena freeze, pastikan antena tidak terlindungi oleh bangunan ataupun pohon.
Dengan banyaknya manfaat yang kita peroleh dari digitalisasi penyiaran, marilah kita sebagai warga Indonesia yang baik sama-sama mendukung untuk peralihan TV analog ke TV digital. Sekian sedikit pembahasan saya mengenai sistem penyiaran digital di Indonesia yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan tentunya kita sebagai warga Indonesia mulai tahun 2022. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jika saya memiliki kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.